Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sahabat tani mengunjungi budidaya jamur tiram yang ada di Dusun 2 Desa Rimberenjam. Ini merupakan salah satu usaha yang dapat mendongkrak pendapatan masyarakat secara mandiri. Dan kita sebentar lagi akan ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya, Pak Wono. Ayo kita lihat, kita lihat. Jadi gini, Mas Tono. Iya, Pak. Saya mau nanya ini, Mas, tolong diuraikan dulu yang masalah jamur ini. Tadi kawan-kawan ini kan sudah masuk ke lokasi ini, ke lokasi tempat pengembangan jamur, jamur tiram. Ini sangat luar biasa sekali, Pak ya. Nah, sekarang saya minta petunjuk dari awal mulai proses, lalu kemudian sampai ke ini, dibawa ke tempat, kemudian pengatur suhu. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, mungkin tolong diuraikan lagi. Jadi jamur tiram ini kan salah satu budidaya yang sangat digemari ya, digemari oleh masyarakat. Jadi prosesnya itu bahan-bahannya mudah didapat awalnya. Jadi bahan dasarnya menggunakan tebu kayu, tebu gaji, atau juga yang bisa menggunakan jerami gitu kan. Nah, itu bisa. Jadi itu dikomposkan sesuai dengan aturan atau takaran. Nah, itu kemudian sudah pengomposan selama 2 hari, kita pengisian backlog jamur tiram itu, kemudian yaitu pengopenan atau mensterilisasikan. Nah, setelah itu diangkat, dimasukkan ke ruang pembibitan. Nah, menunggu sampai kurang lebih itu 30 hari baru kita pindahkan ke media bumbu. Nah, itu. Jadi kurang lebih perawatan itu mulai dari pembibitan 55 hari sampai 2 bulan. Nah, baru bisa proses pemanenan. Jadi pemasarannya kita mengambil di pasar tradisional gitu. Kalau ini sudah berapa lama ini? Nah, ini 1 bulan, Pak. Ini 1 bulan ya. 1 bulan. Itu tuh sampai ke itunya lagi. Ini sudah keluar ini. Iya, museumnya tuh. Jadi langsung dicampur benihnya. Langsung dicampur ya. Iya. Nanti ini bisa pindah ke umbung. Ke bumbung. Nah, Umur berapa? ini kalau seperti ini bisa pindah ke bumbung kan? Ya. Nah, jadi perawatan sekitar 10 hari baru memukul. Baru ada penyayatan. Baru disayat ininya. Ya, ini kan Untuk seperti ini. keluarnya ya. Ya, Untuk keluar jamurnya. Ya. Jadi jamurnya udah ini ya. Yo, bertahan berapa bulan itu? Itu bertahan 4 bulan. 4 bulan ya. Terus jadi dipetik seluruhnya, nanti muncul lagi. Nah, sudah dipetik itu sekitar 25 hari muncul lagi. Itu 5 hari ya. Nah, paling sampai 3 kali ya. 3 hari. Nah, sudah itu habis. Cuma pembukaan lubangnya cuma sekali lah. Iya, berbagai sekali. Sekali. Nah, jadi nanti kalau lah habis semua baru tutupnya ini dibuka. Nah, kapan tutup ini lah dibuka itu terakhir. Itu pada usia berapa bulan? Itu panen kedua, 2 bulan. 1 bulan, panen keduanya baru Tapi pemasaran lancar. masalah. Alhamdulillah lah, itu kan peminat juga banyak kan. Untuk variasi makanan kan itu kan sudah banyak mengenal. Bisa untuk pembuatan bolu jamur, biskuit jamur, ya kan, sate jamur, nasi jamur. Kadang kalau di Jawa itu kita bisa sebenarnya mengolah menjadi tepung.
Ya. Oh, ada tepung jamur Iya, ya, Pak? tepung jamur bisa. Nah, jadi untuk ngambil apelnya itu kan bumbunya ini kan. Jadi penyedap. Iya, penyedap. Benar, penyedap jamur. Jadi ini faktornya Iya. dalam proses sampai hari ini. Hmm. Ini udah berapa tahun Pak Tono mempelajari proses budidaya jamur? Tadi Pak Tono menyampaikan kan bahwa belajar tahunan ini sehingga ini juga kan menjadi referensi. Ya, dan kami sebagai pemerintah sangat bersyukur dengan hadirnya Pak Tono ini sebagai inspirasi lah bagi warga-warga kita. Ternyata jamur ini juga bisa menjadi solusi ke depan untuk peningkatan terbuka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin agak sedikit proses. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses ini pasti ada kendala. Iya, Ini kan dari pemerintah desa sangat berterima kasih dengan adanya Pak Tono, dan juga kan untuk ini memasyarakatkan jamur dan jamur ini bisa dikenal oleh masyarakat, pasti kita juga akan mempromosikan ya. Nah, maka dari itu untuk kendala-kendalanya itu apa saja? Jadi awal kita belajar dulu itu pertama pengenalan tuh tahun 2005. 2005, baru sekarang 2021 dan 16. 2005 cuman masyarakat itu tidak berani. Oh. Kamu konsumsi juga tidak berani kan, beli juga tidak berani. Takut keracunan. Keracunan kan? Jadi berkembang, jadi mulai lagi itu tahun 2012. Oh, ada sempat selang. Iya, tahun 2005 Ya. itu pemasaran di masyarakat kan. Ya. Kita memperkenalkan, mempromosikan itu rupanya kalau di Curug ini tidak Iya, menjamin. iya. Pernah kami membawa jamur itu 20 kilo itu cuman laku itu setengah kilo gitu kan. Setengah kilo itu tidak beli, dikasih bayar kan. Itu kan. Itu. Jadi berhenti pada waktu itu tahun 2012 baru terjun kembali kan. Dengan membawakan resep-resepnya. Iya. Resep-resepnya mungkin untuk Resep pembuatan makanan. Resep perusahaan. Perusahaan makanan. Cara membuat makanan Ya, kan, ya. mabuk apa tidaknya kan, memperkenalkan itu kan, berlahan-lahan. Ada uji coba Iya. dulu lagi, Heeh. meyakinkan Iya. masyarakat ya kan? Bahwa ini bisa dikelola seperti ini kan dicobakan. Kemudian tahun 2013 itu mulai tahun 2012 itu langsung terjun dengan kerja kan. Iya. 2013 itu buka sendiri, terjun sendiri ke lapangan, mengenalkan di Curug kan. Tentunya dalam pengenalan budidaya jamur tiram itu ya banyak itunya ya kan. Iya. Berapa backlog itu yang pertama? Waktu dulu kami itu melihara 3.000 backlog. 3.000 backlog. Hari ini 5.000 backlog. Nanti memang ada peningkatan secara otomatis bahwa ini juga mustahil kalau memang ini nggak ada menghasilkan nambah, pasti Iya. akan berkurang dan ini akan habis. Nah, tadi ada kendala, pasti ada kendala. Iya, Nah, betul. itu yang paling misalnya nanti dalam proses ada masyarakat ataupun dari yang lain mau juga usaha ini kan. Nah, ini kan kendala-kendala yang memang harus kita hindari itu apa? Atau memang yang dirasakan oleh Pak? Kalau kendala jamur tiram itu sebenarnya bisa diatasi ya, cuman itu kontaminasi. Kontaminasi ya. Kontaminasi itu backlog tuh mati. Walaupun lah sudah proses pembuatannya pas, takarannya pas, ya kan, pembibitannya juga pas. Jadi kontaminasi itu kan melalui udara. Melalui udara. Iya, spora. Spora. Spora jamur itu jamur lain bisa tumbuh. Oh, berarti dia kalah dengan jamur yang lain. Iya, gitu. jamur lain. Jadi bisa jadi jamurnya warnanya hijau, ada nanti oranye, ada hitam, kan? Iya. Nah, jadi Dan bisa dijual ya? nggak bisa Kalau mana? itu beracun. Racun. Iya benar. Jamur, iya kadang jamur padi itu yang tumbuh, Oh, yang kecil iya, kan? iya, iya. Jadi spora melalui udara itu, Iya. nah, itu masuk ke dalam itu kan? Karena rentan rawan itu. Pertama kurangnya steril ataupun perebusan pemasakan ya. Oh, Ah, ini Dari proses sekam tadi. Proses awal ya. sekam.
Jadi Proses pemasakan. jamur yang ada di kayu itu belum mati, jamur yang lain masuk, ya kan? Ditaruh, jadi kita nggak nembus. Berarti memang harus ada benar-benar sesuai takaran ya. Iya. Nah, juga kan dalam proses itu apa tuh perebusan itu ya mungkin orang sekian jam gitu kan. Iya. Tapi kalau dilihat jamnya tapi ukuran ampernya tidak main, jamnya saja ya nggak kena juga kan. Dia Iya. berapa suhunya? 100. 100 ya, konstan. Iya, 100. Stabil. Stabil. 12 jam. Heeh. Selama 12 jam. Iya. Kita pakai bahan bakar. Itu kami memakaikan kompor oli. Menggunakan kompor oli yang dibuat gitu kan. Jadi tidak menggunakan kayu. Oh, oli Itu bekas Pak. atau oli? Oli bekas. Oli bekas ya, Kompor oli berarti. bekas. Jadi bukan Manfaatan minyak ini tanah, Pak, ya? Bukan. Jadi selama ini kita pakai kayu kan. Iya. Tapi ada inisiatif lain sama memotong dana memangkas. Iya, benar. Inovasi ya. Iya, pemangkasan kan. Jadi itu kami uji coba tadi kan menggunakan kompor oli bekas. Itu siapa yang bikin kompor? Kemarin dengan Pak Anto itu kan kita lihat di YouTuber gitu kan. Oh iya, mantap. Jadi Iya. dipraktekkan kan. Untuk Hasil masih tetap. merebus 12 jam itu berapa banyak olinya? Itu kalau 12 jam itu 30 liter. 30 liter atau 35 liter kan. 1 liter itu kan kalau di Curup ini mungkin Rp1.000 kan. Enggak, sebelumnya pakai kayu. Pakai kayu. Kalau konversi kayu sama oli ini gimana? Misalnya kalau Secara kalau finansialnya. oli kan 30 liter. Ah. Nah, 1 liternya berapa harganya Ah, itu kan? iya. Nah, itu berapa 1 liter? Kalau 1 liternya ada yang 1.000 ada yang 2.000. Oh, berarti kalau anggaplah kita 2.000 ya, Ah. tertinggi ya. 60.000. Berarti 60.000. Ah. Kalau pakai kayu Pakai kayu mencapai 150-an ke 200-an. 150.000. Berarti kan 150. memangkas biaya produksi ya, luar biasa inovasinya. Terkait ini pernah nggak mencoba jenis jamur yang lain? Pernah. Pernah. Itu jenis apa tuh? Kami pernah mencoba jenis jamur kuping kan, tiram coklat ini kan. Coklat Nah, ya. sudah tuh jamur pumerang gitu kan. Merang ya. Merang Enggak, padi. memang enggak. Kenapa enggak di ini juga? Apakah memang ini memang menjadi andalan hari ini atau memang yang itu beda ini? Ya, penggemarnya itu. Penggemar. Nah, jadi kalau kita bawa yang putih belamo proses pengenalannya, Iya. ditambahin coklat apalagi yang ini. Iya. Kalau jamur kuping itu kan biasanya dikenal itu Taiwan. Iya, Itu Taiwan. Laku itu. Laku cuman di Palembang, kalau di Curup ini kan Iya. prinsipnya dia bagus, banyak, murah tuh. Iya. Nah, jadi tidak sesuai dengan biaya produksi kan. Iya, Begitu. Oh iya iya. Banyak. Iya, iya, iya. Terus jamur kuping itu kan untuk Taiwan nih. Peluangnya kurang. Kita kirim ke Palembang. Iya. Itu dalam bentuk segar atau kering? Kering. Dijemur dulu keringnya. Heeh. Nah, ya, biasanya kan kalau di supermarket itu memang sudah dibungkus Hmm. terus ya. Kering. Cuman kalau Palembang itu kan kering. Kalau di Curup ini tidak menyesuaikan dengan suhu, nak mengeringkan jamur itu. Bukannya Lambat. kering, ya tambah menjamur lagi gitu kan. Oh iya. Karena Suhu. lambat ya. Nah, tapi kalau ada alatnya memang ada untuk pengeringnya itu kan. Iya. Open ya. Oh, Jadi Pak Tono kalau di lokasi itu sendiri, Hmm. di lokasi jamur ini sendiri, itu suhu berapa yang di? Suhu itu untuk jamur tiram itu 26 berkisar di bawah 30 lah. Kalau daerah-daerah panas itu 27 boleh. Kalau di Curup ini Sumatera khususnya itu 26-an. Matang Oke, dulu. iya. Akar itu tidak tertinggal di dalam. Oh, dicabut bibit. berarti? Enggak, diangkat aja. Dia kalau tertinggal ada kendala jadi. Ya, kalau ditinggal nanti untuk pertumbuhan kedua itu agak lama. Ada balapan tadi. Makanya nama menembus ada penutupan itu tadi. Jadi rata-rata panen berapa kilo Harian ya, apa itu ya? harian? Kalau harian itu 15 atau 10 kilo. 15 kilo kali Ya udah 25.000. siap panen. Besar ya. Luar biasa. Di Rimba Recap selain Pak Tono ada yang mengembangkan ini, yang belajar ke sini misalnya. Belum, dulu ada ya kan. Cuman karena menyangkut dengan dana produksi membengkak itu ya kurang berani kan. Nah, itu banyak Dua ya. kali lipat ya Pak. Pengusaha-pengusaha itu kan. Berapa dananya ini itu kan. Ya, kalau kita mencoba dengan kapasitas banyak, ya tentunya tidak berani kan. Ya. Tapi kalau mencoba dengan Berangsur lah ya. kapasitas sedikit, mungkin lah.
Kira-kira Pak Tono untuk pemula ya, untuk pemula belajar tapi tidak rugi, untung sedikit, itu berapa banyak? Untuk pemula Ya. itu kalau untuk mencari pengalaman di terjangkau lah, lapangan itu 1000 backlog. Angka minimal ya. Iya, 1000 padlock itu berapa harganya? 1000 backlog itu kalau kali 6.000 7.000 7 juta kan? 7 juta. Nah, terus bikin Berarti yang lokasinya. sudah jadi ya? Sudah jadi siap panen. Iya. Ini bikin lokasinya, berarti sekitar berapa Dalawan. lokasinya? Pedalawan. Oh, Dalawan. Kalau untuk lokasinya 1000 backlog itu 3 meter kali 4. Kira-kira membutuhkan biaya berapa? Kalau untuk bumbung bayi itu 500.000. Berarti dengan 7,5 juta Nah. kita sudah bisa Punya usaha. membuat Produksi. kebun jamur ini. Iya. Itu nih yang menggelitik nih Pak Tono. Hmm. Tadi Pak Tono bilang tuh bisa dari media jerami. Hmm. Nah, kalau jerami itu menghasilkannya jamur apa tuh? Jamur merang Jamur merah, bukan seperti ini ya? bisa jamur seperti ini bisa. Ya. Tapi indukan yang Oh, kita tergantung sekat indukan. Iya. Cuman kalau jerami ini pengolahannya kita harus menyiapkan mesin penghancur. Oh, iya. Iya, penghancur. Sampai hancur kayak ini. Iya, sampai jadi kecil gitu kan. Oh, so serbuk Ah. jadi gitu ya. Kalau yang untuk di kapasitas daerah Lebong itu kan dia menggunakan eretu. Bisa itu kan. Dia sudah hancur. Oh, yes. Iya. Jadi ini sebuah usaha yang cukup menguntungkan untuk menambah pendapatan keluarga. Iya. Selain menanam jamur ini, ada kegiatan lain Pak Ton? Dulu ya pernah kita bertani kan, sambil bertani. Cuman kalau kita tidak fokus itu nggak bisa juga, karena nggak bisa main-main. Fokus ya. Iya. Fokus. Nah, main sudah tuh menjaga steril gitu kan, bersihannya. Berapa lama ini bisa dipakai? Itu dipakai bisa mencapai 4 bulan lah. 4 bulan ganti. Ya, 4 Ini- bulan. Jadi Pak Tono kalau untuk 1 kilo ini dengan sebesar ini berapa batang nih kira-kira ini? Ini Kalau untuk 1 kilo. untuk 1 kilo itu kalau dia sebesar Ukuran ini ininya. itu 2 on gitu kan. Ini Jadi 2 on. kalau 5 log. 10 batang. Ya, 5 5 log. loh. 5 log. Ya. Nah, kalau 2 on ya. Jadi tumbuhnya nggak sama 2 on itu kan. Ada yang 1,5 on, ada yang se-on. Tergantung kebanyakan. Kan ada yang nanti oh ini seharusnya ketika misalnya pengepul tidak ada, ini sudah ada konversi cara keripiknya. Sehingga kan ada perencanaan lain. Misalnya dari jamur ini dari bahan mentah menjadi barang jadi. Ada nggak perencanaan ke sana? Jadi crispy jamur. Bisa Ya, jadi oleh-oleh misalnya, macam. nah, jadi Iya. ini juga nanti bisa menjadi andalan Rimur Cap sebagai oleh-olehnya Rimur Cap. Nah, kan gitu. Ada waktu itu kan pengolahan, cuman tenaganya itu kan. Tenaga ya. Tenaga sudah itu kan Tenaga kerja. bahan-bahan atau ala-ala yang dibutuhkan itu kan tidak maksimal itu kan. Kalau Oh, buat iya. crispy jamur kita ada mesin pengeringnya, ya kan, mesin pengering Iya. jamur. Iya. Kalau kita hanya menggoreng saja di situ nggak jadi crispy gitu. Iya. Tetap besok, Besok agak lembut, lembut. ya kan? Iya. Karena cuma waktu panas. Gitu kan. Iya. Jadi memang harus ada itu ya. Ada alat pengering. Itu pakai beras, tepung beras. Ya bisa menggunakan tepung beras itu kan crispy jamur. Karena jamur kalau tidak berkering dia kan basah. Kalau basah ya. Jadi Nah, setelah air jadi crispy jamurnya. baru masuk mesin lagi, dikeringkan lagi. Tidak, setelah Sebelum dia digoreng. penggorengan itu ada pengeringnya. Nah, pengeringnya sudah tuh bisa pengepakan. Pengepakan. Ya. Mengepak yang ada vakum itu ya. Ya. Ini juga kita akan coba melihat prospek bisnisnya. Misalnya Pak Tono sebagai hulunya. Kita coba ini sampai ke hilir. Nah, kebetulan BUMDes hari ini dipimpin oleh Bang Rahman dan didampingi oleh pendamping Kepala Desa Mbak Evi. Ini mencoba inovasi-inovasi baru. Yang pada dasar intinya membantu pemerintah desa ya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, maka dari itu kami berkunjung hari ini ke kediaman Pak Tono dan mohon maaf ini udah mengganggu kesibukannya. Nah, untuk itu nanti mungkin kami juga akan sering berkunjung nih, dan insya Allah Bang Rahman tadi sudah berkunjung ke UPP Universitas Perkebunan. Nah, mungkin ini juga nanti bisa menjadi salah satu program MOU-nya ya. Nah, kebetulan Ibu Evi ini setiap hari dia pasti mengirimkan berita ini ke Kementerian Desa, dan hari ini saya pasti jaminkan
ini sampai berita ini Ya. Kementerian Desa. Nah ini kan nggak tahu kita. Kalau siapa tahu pemerintah desa, Kementerian Desa juga melirik kali ini. Kita pikir ini hanya di Jawa, ternyata di Sumatera ada. Sumatera ada. Nah, mungkin ada juga nanti keinginan untuk datang ke sini, ya pasti akan kami ajak ke sini ya. Dan kami harapkan Pak Tono nanti bisa bersedia. Yang sudah pasti jelas ini dari Universitas Kapsulai yang akan mencoba melakukan kerjasama dengan Desa Ritani dan pemerintah desa. Nah, ini kita coba membuka peluang dari mungkin kalau kata Bang Rahman itu 8 penjuru mata angin kita buka. Ya ini semuanya untuk kepentingan masyarakat. Nah salah satunya ini yang akan kita coba promosikan ya Pak Toto. Ya nggak apa-apa kan? Iya. Bisa dipegang Pak Tono. Nah, kita beri Bisa putusnya. taruh asli sih. Oke Pak Kades, mungkin ada tanggapan soal pengembangan budidaya jamur ini yang dilaksanakan oleh Pak Tono. Mungkin Pak Kades akan menyampaikan beberapa Oke, pesan. Silakan. jadi terima kasih kami atas kesempatan yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih sekali sama Pak Tono ini, yang mana selaku anak muda yaitu telah menciptakan inovasi-inovasi baru untuk di Desa Rimborcap ini, dan tentunya sekarang ini mungkin bisa dinikmati oleh keluarga Pak Tono, dan insya Allah mungkin kedepannya nanti yang lain juga akan ikut seperti Pak Tono ini. Tetap selalu sukses, saya doakan semoga berhasil dan lebih maju lagi. Jadi Bu Evi tadi sudah menyaksikan sendiri bagaimana kebun jamur Iya. kita, proses pembuatan log dan penjelasan dari Pak Tono tentang pengelolaan budidaya jamur. Mungkin Bu Evi punya pendapat, saran tentang kemajuan usaha budidaya jamur yang dilakukan oleh Pak Tono. Silakan. Ya. Terima kasih. Nah, ini merupakan salah satu inovasi ya Pak Tono yang ada di Desa Rimborcap yang bisa mengembangkan ekonomi desa, termasuk ekonomi dari warga desa sendiri. Dan ini sangat disupport oleh Kementerian Desa Pak. Nah, ini sangat disupport sekali oleh Kementerian Desa untuk mengembangkan ekonomi ini supaya masyarakat kita bisa meningkatkan ekonomi keluarganya. Itu aja. Terus ini ya, mungkin ada harapan. Apakah usaha ini bisa ditiru oleh masyarakat yang lain? Ya, ini sangat dari kami juga, dari pendamping Sekabupaten Rejang Lebong, termasuk saya pendamping lokal desa, sangat mensupport sekali ini dan akan berkolaborasi dengan BUMDes nanti Pak. Ya Pak Tono ya, ini akan berkolaborasi dengan BUMDes supaya ini bisa maju dan berkembang usaha budidaya jamur di Desa Rimborcap. Jadi kita berharap Pak Tono membuat produk olahannya ya, Iya. nanti dipasarkan BUMDes. Seperti itu Pak Tono. Oke, sahabat tani, itulah tadi bincang-bincang kita bersama petani jamur kita Pak Tono yang telah melaksanakan budidaya jamur ini sejak 2005, kemudian stagnan pada 2012, dilanjutkan kembali sampai sekarang Pak ya. Mulai dari 2000 sampai sekarang sudah memiliki 5.000 log jamur yang sudah siap panen ini. Dan mungkin untuk masyarakat yang ingin belajar tentang budidaya jamur bisa datang ke Dusun 2 Desa Rimborcap, nomor berapa ini Pak? 29. Nomor 29 Desa Rimborcap dengan Pak Tono, sehingga ilmu-ilmu beliau ini bisa ditularkan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan keluarga di Desa Rimborcap maupun di luar Desa Rimborcap. Oke, salam sahabat tani, Rimborcap, wow!